baik Bunda Kartini. Kalimantan Timur menanti, Masya Allah. Selalu ditunggu. Mom Azri di Kalimantan Timur, Bunda. Semangat bang, semangat. Tadi katanya berarti kita nunggu ini ya, nunggu mereka. Alhamdulillah aku baik. Terima kasih Bunda. Masya Allah semua pada menanti katanya. Singapura. Waalaikumsalam. Terus terang aku suka sama gigi kelincinya. Sekarang udah nggak pakai gigi kelinci lagi, udah nggak zamannya lagi. Amin, terima kasih. Kalau ini sih 12-13 kayaknya ya, tapi bisa jadi besok. Nggak tahu, aku tiba-tiba aja bisa ke sana Bunda mah. Besok aku ke pokoknya saya bisa tiba-tiba aja Mbak Dwi. Halo Bunda Yati di Depok. Semakin cerah, Insya Allah. Aduh, dikasih kejutan nanti tiba-tiba. Wah. Pokoknya tiba-tiba saya udah di Cirebon aja. Dadakan, emang aku selalu dadakan Bunda. Mau ketemu emaknya katanya. Iya dong. Harus happy. Harus. Siapa ini? Halo. Ya. Ya, Mas bentar ya, saya lagi rapat ya. Ya, thank you. Dia mau nawarin gym. Gue langsung, bentar ya Mas, saya lagi rapat. Lo nge-gym di mana tuh? Deket kantor. Enggak, FTL. FTL. Oh, lo FTL. Ya, worth it lah. Kalau aku sih nyari yang dekat kantor, dekat rumah, yang nggak pusing. Ya kalau gym mah, aku kan rumahku kan di barat. Barat. Terus kalau misalnya FTL Rawamangun kan dekat kantor. Jadi nggak usah pulang ke rumah, bisa nge-gym di connected semua. Iya, bisa semua. Karena aku ngambil yang all access. Jadi nanti dia punya satu mega gym. Dia harus upgrade si membernya untuk bisa dapat fasilitas lebih wow gitu lah. Jadi kayak ada kolam renang, ada apa sih, kayak treatment, ada lounge-nya segala macem kayak gitu. Nah kemarin udah ditawarin, cumannya belum dibangun yang di SCBD. Iya. Ya siapa tahu ketemu Pak Ten. Ya bisa kan. Ketemu lu di Pondok Gede kan waktu sama Pak Ten ya? Pak Ten ya. Terus apa kabar sih lu? Lupa campus mau ganti-ganti Bang. Ya walaupun kita nggak terlahir dari Bakri keluarga gitu kan, tapi ini tuh Baki Group ya. Baki bukan lu. Baki. Tapi dulu kan aku dulu kan di Antv kan, aku dulu Facebooker. Dulu itu aku sport club yang di seberang Antv tuh apa? Gak ada. Iya.
Dulu aku sama Jessica Iskandar di situ. Jessica Iskandar. Iya kan dulu aku private ininya dia kan, coachnya. Ya, aku private coachnya Jessica dulu. Rasunan apa? Dia gue tahu. Pasukan Epicentrum itu kan. Elite Club. Elite Club. Ya, Elite Club di situ. Kan sering ketemu sama Pak Anin dia. Oh, Pak Anin kan di situ. kantornya kan di situ kan Pak? Gedung DCI. Iya, pokoknya sering ngeliat Pak Anin nge-gym pagi-pagi. Jadi sebelum Facebooker tayang, kan Facebooker itu tertayang jam 3 sore, jam 1, ya jam 10 Jessica Iskandar nge-gym. Berarti ngobrol sama dia. Siapa? Pak Anin? Enggak lah, kan nggak kenal. Oh, benar. Kan gue dulu asisten production sama kreatif kan, kayak gitu. Kayaknya kalau ngobrol belum. Baru aku setelah di TV One baru kenal beliau. Dulu kenalnya siapa? Otis. Oh. Oh gitu. Iya. Iya, loyal banget. Royal. Karena kan ya itu, aku kan melatih artis-artis kan, kayak Ruben. Oh, Ruben. Kan dulu kan Arafi kan sebelum ada Sensen, dulu masih Kapmeri doang, itu bareng sama aku ngebantuin si ini. Makanya waktu drama artis itu yang ATT sama istri sahnya Itu settingan lagi. asli. Ya aku lagi live. Gak apa-apa kan itu udah cerita lama kan. Mama Gigi sekarang udah menang kan. Nggak apa-apa. Lu lihat tuh di TikTok nih. Lagi TikTok. Halo Pemalang. Iya dulu. Gue mah nggak ada kalau gitu dikasih nota merah itu kan yang paling mahal kan. Si nyesek bang nggak mau ke Cirebon. Merah kalau dia Tujuan saya bukan itu. Amin, terima kasih, makasih Bunda. Tujuan saya ke Cirebon bukan untuk itu. Leo bilang mau ke Malaysia, Kuala Lumpur, Bajunet. Kapan ke Cirebon? Insya Allah sebelum tanggal 20. Bang Leo, aku lagi ngidam pengen disapa. Halo Bunda Cute Vika. Halo Kak Vika. Tuh lagi ngidam pengen disapa loh bang. Tiba-tiba di Papua. Yang ke Papua siapa? Si itu siapa ya? Fokus ke Cirebon Bunda Dwi. Nah, tapi jujur aku pengen ngundang makan ya, Peggy sama Saka Tatal sama abangnya Saka Tatal, pengen ngobrol aja. Udah lama kan, udah setahun kasusnya Peggy gitu kan. Makasih Kak Vika. Bang Ferry, iya aku lupa Bang Ferry. Aku pengen ngundang Bang Ferry. Seru ya kayaknya kalau ngundang makan besar gitu ya. Iya. Mas Nanda, Mang Bondol, iya. Coba Mas Nanda cari restoran yang bisa menampung kita semua. Mbak Dian, iya betul. Amin. Leo kalau nggak sama positif dan berwibawa, tapi kalau sama jadi gimana gitu. Terima kasih. Gak apa-apa, proses belajar. Bunda Tuti. Saya orang Batak. Bunda Tuti, Mbak Dwi, Mbak Dian. Saya nggak lupa dong.
Pasti nyamperin. Pasti nyamperin kok. Zara kok nggak bisa, kenapa di komen terus, kenapa? Nggak diajak. Nggak diajak. Pengen ada cerita di kasus Peggy aja. Ada. Nggak dengar namanya. Mantap. Kalau itu enggak, kan udah anak-anak gue udah gede ya. Berapa tahun lalu? Gue udah 8 tahun, 9 tahun. Banyuwangi kemarin baru dari Banyuwangi. Baru dari Banyuwangi kemarin. 5 tahun atau 6 tahun? 5 ke 6. Seru ya. Satu meja gitu, panjang gitu kan. Bisa ngobrol, silaturahmi. Ya, belum lah bang, masih apa? Webinar. Gue kalau nggak bisa gue kerja pusing juga. Kalau gitu cuma goyang-goyang gitu. Emang sih. Nggak kedengeran. Iya. Oh iya, istrinya Mas Nanda gimana kabarnya Mas Nanda? Bunda Tuntum nyusul, ditunggu ya. Sekarang lagi kelincahan. Bibirmu domble apa? Domble itu apa? Memble. Ini bukan bibir memble, ini bibir seksi. Ya kan? Ini bibir-bibir artis-artis Hollywood, Kylie Jenner, ya kan, Kim Kardashian. Ini banyak orang yang mau operasi begini loh, Bun. Ya, ini haters nggak sih? Tapi beneran, banyak orang di luar negeri situ banyak yang mau operasi sampai suntik-suntik bibirnya biar bisa kayak gini loh. Ya. Ini namanya bibir Hollywood. Tapi kemarin pas ulang tahun aku 3 kali tumpengan. Dari mana aja tuh? Dari fans aku. Enggak, maksudnya dari kota mana? Sampai ke luar negeri. Serius. Tumpengan di kantor. Tumpengan di rumah aku, tumpengan lagi di restoran. 3 kali. Seminggu. Ulang tahunku dari hari apa sampai seminggu ke depan, tumpengan terus luar biasa. Masya Allah, fans-fansnya luar biasa. Militan. Iya. Makanya orang-orang TV banyak yang ngelamar kerja ke aku. Gak bercanda. Banyak yang nitip CV katanya. Iya, sekian. Makanya ulang tahunnya kapan, tapi tumpengannya Masya Allah. Kak, bibirnya masih asli nggak sih? Asli dong. Asli lah. Bang, tadi ada tumpengan Bang Leo dibungkus daun pisang. Bang, tolong baca komen saya. Bibir oke tuh katanya. Oh, dia udah nggak kriminal lagi? Oh enggak, di kan udah cabut dari situ kan? Udah maksudnya udah full konten kreator doang kan? Modal gitu ini. Kirain enggak, bibirnya asli. Walaupun udah nggak CS, jangan putus silaturahmi. Nggak mau. Saya lebih bagus menjauh. Karena tidak
tidak menguntungkan, merugikan dan menjelekkan nama baik saya nggak mau. Jadi jangan dibahas lagi ya. Waalaikumsalam. Saya kalau sudah nggak suka sama orang, saya akan menganggap bahwasannya saya tidak mengenal orang itu. Daripada saya punya penyakit hati, saya dendam, lebih bagus saya tidak mau berurusan lah seperti itu. Saya nggak mau dendam, saya nggak mau punya penyakit hati. Jadi saya pengen plong, lebih bagus saya tidak pernah kenal gitu. Ya itu keputusan saya ya, keputusan saya. Maaf kalau nggak setuju, tapi saya punya pendirian. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Ya itu hak pribadinya saya untuk berteman dengan siapa aja seperti itu. Jadi saya nggak mau diatur-atur. Dan saya juga nggak pernah memaksa orang untuk suka sama saya, tapi saya bisa pastikan saya itu orangnya tegas. A, B, B, C, C. Saya nggak mau pelin-pelan gitu. Maaf ya kalau tersinggung, kalau nggak suka maaf. Tapi ya lebih bagus saya ngomong tegas daripada nanti saya dikata-katain jelek lagi. Jadi lebih bagus saya ngomong di depan. Medan harus tegas. Enggak. Peggy sekarang punya usaha jualan jajanan buat yang mau bagi-bagi. Iya Mas Nanda, waktu itu saya juga pernah ini kok. Abang berapa hari paling kalau ke Cirebon sih? Ya Sabtu Minggu ya, karena kan saya liburnya cuma Sabtu Minggu. Bang, kopinya belum diseruput. Kopinya masih kopinya mana? Kita tadi kayak pesan kopi deh. Manis dong. Kalau pahit tapi kemarin aku nyobain kopi cherry khas Banyuwangi dan itu dijual khusus ekspor doang. Enak banget, itu proyeknya pemerintah. Karena kan Pak Prabowo kan suka ngopi kan. Nah kemarin tuh yang jalan Mas Gibran bareng sama kita ke Banyuwangi. Enak banget kopi cherry-nya. Dia itu kopi tapi baunya bau cherry. Aneh kan? Bau cherry tapi dia kopi. Karena namanya kopi cherry. Memang harus ada yang beda kalau konten kreator. Benar, Les, semenjak sekarang positif lagi. Mafia tanah di Kampung Cengkareng. Mafia tanah. Ada lagi yang suka nge-review jalan-jalan, dia cuma muter-muter dari mungkin bahasa Betawi. Apa namanya boleh? Bentar aku transferan dulu. Ini tema apa? Aku just tip Korea, Bunda. Makanan apa ancuran lingkungan. Nyobain juga beli napas. Ini tema apa ya? Apa dia udah jalan? 7 juta. Bang, ada mafia tanah di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Mafia tanah. Ini yang bot livik boleh kirim ininya nggak? Foto, video sama kronologinya seperti apa? Ini dia tema apa ya? Gue transfer gak tahu dia tema apa ini. Bukan. Baru lihat lagi. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pamit undur diri. Makasih ya Bunda.
dijawab lagi. Mau ke Cirebon, Masya Allah. Rame banget. Halo Mama Tina, selamat sore. Assalamualaikum. Udah enggak lagi ya Bunda Lia. Biar jangan ketinggalan Bunda. Maaf ya, tanahnya boleh kasih infonya ke aku nggak Mas? Kirimin foto, video, sama kronologinya boleh dijelasin. Oh banyak yang mau ikut. Ayo ke Cirebon rame-rame ya Bunda. Bener-bener harus dengan itu. Betul. Harus kan sekarang mendekatkan diri ya kan, supaya saya tidak dibilang panjat sosial. Bang, hujan nggak di situ? Coba. Iya Mas. Oke. Nah. Gak sadar dari SD gue udah main judi. Oke. Ini view-nya. Ini view dari ketinggian lantai 29 tuh. Cuman kalau di sini kayak nggak kelihatan ya. Nah, Leo aku ngefans dari kasus Peggy katanya. Masya Allah, terima kasih Bunda Jum Irah. Sering-sering live TikTok ya Bang Leo. Siap. Aku kalau disuruh gaspol. Masya Allah, iya view-nya bagus. Bukan Bunda, bukan. Kalau mau pakai sekalian. Mana kopi? Oh belum dibuka. Pantasan aku tadi pencet-pencet kopinya kok nggak keluar tuh. Investor. Tadi. Oh iya, di investor. Investor media. Oh, media investor. Iya, gue kirain dia investor. Siapa tahu dia investor mau nginvest ke Leo kan? Banyak ya kawan. Itu masih dipandu. Iya. Abang tadi kok nggak naik ke Komal Bang? Live jam berapa? Kak Mano ganteng mirip Torik. Mirip Torik. Ngikutin dia apa? Di TikTok gue, di Instagram baru ini. Jangan ngetopnya di TikTok duluan. Oh iya kah? Mungkin saya cuma scroll aja tadi Bunda kayaknya. Kita punya mana itu banget ya. TikTok nih. Tarik haji dulu. Oke, nanti saya baca ya. Nanti saya pelajarin kasusnya. Saya baca kronologinya, saya pelajarin kasusnya. Ada bukti video dan foto, baru nanti saya akan teruskan ke produser ke kantor. Malaysia, halo Malaysia. Semangat banget dong, semangat. Wartawan merah selalu di hati. Metropolitan selalu di hati. Jaya, jaya, jaya. Iya. Kagak lores jadinya kan, stabil aja. Rasman pernah kesini Bang. Bang lagi viral tukang kurir di Cekik. Ada lagi tukang kurir di Cekik katanya.
Dia baru ya? Iya katanya. Gue belum update lagi di kurang sedikit. Oh iya, Oh ya, mau bayar itunya. si orangnya COD. Iya, mau bayar tapi nggak sesuai. Iya, kurirnya dicek. Oh iya, 2 hari yang lalu. Ya, oh coba aku apa? Cash or duel? Tapi udah jadi tahanan. Oh, yang ngeceknya. Iya, Udah. tuh udah jadi tahanan tuh. Kasian banget kan, kurir kagak dagang. Kan kurir cuma kanterin. Dicekeknya sampai begini banget lagi. Yang di Myanmar tau nggak berita yang baru? Yang mana? Ada influencer content creator ya. Hah? Hah? Inisialnya OPEC. Dia Hah? tuh danain yang buat perang antar daerah, antar suku gitu. Oh iya, Udah ditangkap orang-orang itu kan orang Indonesia. ngedanain buat perang. Buat Berantemin. content creator. Kalau di sana dia sih di OPEC sama siapa? Gue tanya di sana. Ada di detik. Jadi dia Itu juga ada yang kasus artis video mesumnya diancam bukan selebgram bro. artis. Tahu gua ya. Iya. Lakinya mantan BUMN. Iya. Jadi video syurnya kan digertak polisi untuk minta Oh duit. iya. Kalau nggak diancam videonya disebar. Apa sih kalau bikin video? Ya kalau pengen buat dokumentasi. Besok gua kurang apa ya gaya gua kurang mirip Rizky. Evaluasinya soal helikopter yang bikin gua kecepatan nih gitu kan. Helikopter. Siap, Mbak Dwi, terima kasih. Ngomong lagi di sini apa yang gede penting? Lumba-lumbanya doang gitu. Paus. Lumba. Bang, coba usut masalah rentenir yang sudah meresahkan. Coba cek VT. Udah, kalau masalah rentenir itu kemarin kayaknya udah diangkat deh. Udah diangkat maksudnya. Anjay, I can't wait to see you. Mbak Dwi, jangan berlebihan enggak usah pakai karpet merah gitu. Dibawa lagi dikit. Beberapa tahun lalu. Hai sayang. Kamu lagi ngapain? Sama lah lu kayak di media ditanya. Kamu udah masak belum? Ngobrol apa? Masak apa? Begal di rontok. Emang itu kan gitu aja. Ada foto. Makanan kesukaan aku. Ya. Nanti aku pulang kerja, aku langsung pulang ke rumah ya. Kenapa? Kamu mau dibawain apaan? Cuman mau dielus doang, mau peluk. Ya udah. Nanti aku pulang, aku kabarin kamu ya. Makasih ya sayang. Kenapa? Stasiun ada lagi yang di Jambore itu kan teman gue kan ya tahu abang kan tahu dulu lu kan orang ya itu lu tahu gua aku kan orang yang udah jalan itu lu di mana sih gua ada
Sekarang udah jam 4. Kenapa? Aku pulang ntar jam 6. Ya paling ntar lagi sayang, 2 jam lagi ya. Sabar ya sayangnya. Kenapa? Udah gak sabaran. Iya, nanti kalau aku pulang ya kita makan bareng ya. Janji, aku pasti pulang. Apa sayang? Mau peluk? Jelas. Peluk sini. Kamu tahu nggak? Kamu itu selain cantik, kamu juga lucu banget. Pengen cepet-cepet pulang. Kang Dedi bawa saya ke barak, Kang Dedi. Oh ya? Ketemu Panin, ngapain? Pokoknya banyak Kadin Jabar pada kesini, ya udah Pak Dedi di sini. Oh, Kang Dedi ikut kesini. Kita ke warung makan Padang ya sayang, boleh? Boleh sayang. Bang, aku ngefans sama Pak Anin. Harus semangat sayang. Iya sayang. Makasih ya sayang. Buka-buka bro. Bandung. Lu di Betawi-Betawin aja ngomongnya. Iya. Kamu makan tempe orek? Mau aku suapin atau makan sendiri? Kenapa? Apa sayang? Mana nih sayang tap-tapnya? Kok lupa tap-tap layarnya? Makasih Bunda. Mana nih sayang tap-tap layarnya kok berhenti? Mau hajatan? Amin, terima kasih. Ngapa? Halo Surabaya. Aku jadi ingat tempe orek buat ini. Mbak Dwi anterin abang ke barak.
Iya sayang, aku akan selalu ada untuk kamu kok, ya. Jangan sedih lagi, ya. Karena kalau kamu sedih, ntar aku jadi ikutan sedih. Aku punya kamu kok, ya. Jangan sedih-sedih lagi ya sayang. Izin pamit atau jangan kemana-mana dong. Ntar kalau aku kesepian gimana? Emang kamu kemana sih? Buru-buru banget perginya. Emang nggak mau nemenin aku dulu di sini? Bentaran lagi dong, ya. Jangan kemana-mana. Temenin aku ya. Halo, Ratu Durian Tasik. Ini dulu yang kasih motor ya sama Peggy nggak sih? Aku lupa deh. Aku ingat kalau nggak salah dulu Peggy pernah dikasih motor, sama Saka Tatal juga dikasih motor. Enggak abang, takut tersem-sem. Sayang, kenapa sih? Kenapa? Coba cerita dong hari ini. Gimana kamu hari ini? Apa? Tadi gimana waktu kamu belanja di pasar? Coba cerita, aku pengen denger dong. Hari ini kamu ngapain aja? Cantik banget pacar aku. Jualan abang. Gimana tadi jualannya? Rame nggak yang beli? Besok kalau nggak rame, besok aku temenin kamu jualan ya. Baca dong bang typingnya. Typing apa bunda habis uang? Gak cukup beli. Alhamdulillah ramai bang. Alhamdulillah ya. Besok kalau kamu capek, gak usah jualan dulu, gak apa-apa kok. Kamu fokus, kamu masak di rumah buat aku ya. Tapi kalau kamu lagi capek, kamu lagi gak enak badan, kamu istirahat aja ya sayang. Nanti aku bawain makanan. Halo bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba jadi series ya kan, tiba-tiba lagi jualan toge bang. Main ke Tasik aku kasih. Wih mantap bang, kita harus ke Tasik karena ada Ratu Durian Tasik yang siap memberikan kita durian. Coba bunda ngomong. Siap, durian. Siap durian. Siap. Durian black hole ada nggak?
Blackthorn. Thorn. Nah, Bunda Ratu Durian ada ratu. Ada durian Blackthorn nggak? Kebetulan lagi landing. Oh, di Jakarta tah. Blackthorn, banyak Blackthorn katanya. Itu enak. Paling enak di Tasik. Atasnya Musangking. Oh ya? Bunda mau. Mau. Bunda mau. Bunda Ratu. Aku mau durian Blackthorn. Dia tuh nggak enak, nggak lengket, gue topok. Serius? Bang, lu jangan buat. Berapa duit? Lu browsing durian Blackthorn. Itu Blackthorn katanya. Blackthorn. Oh, Thorn atau varietas durian premium yang berasal dari Malaysia. Oh. Blackthorn tuh ini nomor 1. Oh, tapi dia warna hitam memang. Enggak warna itu. Durinya doang. Lu lihatnya browsing aja. Harganya 1,6 juta. Dan gue udah pernah nyobain sering. 1,6 juta. Tapi tuh lu pas makan buat durian. Mau. Serius? Ngapain gue bohong sama lu? Di Tokopedia ada nggak jualnya? Ada. Ya tuh anehnya tuh kan lu pernah makan Musangking nggak? Pernah. Ini di atasnya Musangking. Waktu gue ke Thailand langsung gue Musangking. Atasnya Musangking. Biasanya kalau lu rumah lu di Jakarta Barat kan? Iya. Lu tahu komplek di belakang rumah lu di Centrapak itu Grandfield, tau gak? Tahu. Di komplek Grandfield ada jual durian premium, itu ada, gue pernah makan situ. Oh ya? Serius lo? Serius. Itu keluarnya dari kulkas langsung. Nggak dipajang. Blackthorn. Itu paling unggul. Mak, aku langsung penasaran ini. Lu kalau udah makan itu durian lain jadi nggak enak. 2,2 kilo itu harganya 1,4. Gitu harganya memang. Mak, Dia anehnya di tangan lu tuh nggak lengket, nggak bau. Tapi pas makan tuh, durian banget. serius. Gua nggak bohong. Percaya sama gua. Ini aku Bang Abraham sama Pak Tony RM pernah aku kirim durian, Bang, katanya. Bunda, aku mau durian Blackthorn. Iya, aku belum pernah, Bunda. Musangking udah pernah tapi. Blackthorn. Gara-gara lu ngomong Blackthorn, ini gue jadi penasaran nih. Giginya abang koyok kemelip temen. Kanyong kemelip temen itu apa? Boleh kalau mau ke Tasik kabarin. Blackthorn dari Bunda Ratu Durian Tasik Malaya. Pasti Bunda, tapi kalau aku udah ke Tasik boleh bungkus nggak? Durian Sultan. Ya kan, boleh bungkus nggak? Aku di Jakarta, Bunda Ratu. Favorit Sultan. Tapi emang seenak itu. Oh ya? Tau gak, gue makannya sampai Sayang 1,6 juta duriannya. Duh, penasaran. Ini gara-gara lu fix gua ke sana tuh, gue coba. Gak bisa gua. Dia biasanya di tukang-tukang durian ada. Cuman memang Khusus lu ya, request aja kalau lu yang tahu-tahu aja ya gitu ya. Tapi ada juga pasti mau ada Blackthorn nggak? Oh ada. Itu enak banget itu emang. Ini Bunda Ratu Durian Tasikmalaya katanya punya. Kalau Musangking mah udah banyak. Abang Jula juga mau ketemu abang. Ayo Bunda Jula di mana, Bunda? Halo Maluku Utara, assalamualaikum.
Bang, bukannya udah makan di tempat Abang Abe ya? Belum. Aku belum pernah dikirimin durian. Mungkin kalau Bang Abe udah sama Bunda Ratu Durian. Waalaikumsalam. Halo Bunda Nur Farida. Oh, Singapura Bunda Jula. Oh, Bunda Jula di Brunei. Bunda Jula di Brunei. Ya. Kok lama nggak live? Iya Bunda. Izin. Oh. Ini gara-gara lu ngomong durian, gue jadi beneran kepikiran gue. Tanjung Duren. Komplek belakang Sentra apa namanya? Komplek Greenfield. Greenfield ada. Durian premium. Durian premium. Kalau Musangking 900.000 ya, itu 1,6. 1,6. Tapi ketika lu makan itu, lu makan durian apa ini durian sampah? Kok lu parah banget sih, gue jadi pengen banget nih. Tuh, tapi gede-gede banget ya, semusangking ya dia ya badannya. Enggak, kalau Musangking masih lengket ya. Iya. Itu nggak lengket. Aneh Pak. Dia nggak lengket, lu nggak enak, makan banyak lu nggak enak. Terus lu nggak, kan biasanya orang makan enak, nggak ada enaknya sama sekali. Terus baunya juga nggak nempel, kan orang nempel terus ya, ini enggak. Jual. Ini aku sampai nyari loh. Nih gara-gara lu Bang, tanggung jawab Bang. Oh, nanti aku beli terus aku review kali ya. Setelah aku beli, aku review kali ya durian 1,6 juta. Cobain durian Sultan. Seger di. Makan durian Sultan import dari Malaysia. Lokasinya Hidden Gem, spesialis durian import Malaysia di Kemanggisan, Jakarta Barat, namanya Golden Court Durian. Di sini makannya bisa dine-in atau delivery. Durian mereka fresh dikirim langsung dari Pahang, Malaysia. Ada durian Musangking, ada juga Black Thorn yang jarang ada. Terus yang mau icip-icip juga bisa cobain frozen Musangkingnya sama durian kupas. Nih durian Musangking yang asli, buahnya itu lonjong, di bagian bawahnya berbentuk bintang, duriannya berwarna kuning keemasan. Kalau durian Black Thorn, buahnya itu lebih bulat, warna kulitnya hijau kecoklatan, daging duriannya lebih orange. Black Thorn ini sistemnya PO karena jarang banget ada. Durian Musangkingnya wangi, super fresh, creamy, manisnya juga enak. Makan Musangkingnya dijamin gak cukup cuma 1 biji aja, rasanya nagih, dagingnya tebal, bijinya juga kecil. Jangan ngaku pecinta durian kalau belum cobain durian Black Thorn. Harganya lebih mahal dibandingkan Musangking, udah gitu buahnya juga jarang ada. Rasa duriannya itu lebih creamy, manis, wangi. Wah, pokoknya itu Golden Crown. ada di Jakarta Barat banyak, gue pernah ditraktir. Iya, fix nggak, gue pergi ke sini sekarang. Golden. Tapi lu makannya lu sayang-sayang ya, jangan berjatuh. Oh iya loh, 1,6 juta, kalau jatuh nyesek juga. Gue dulu bilang, mahal banget sih bang, gitu kan. Terus kata yang beliin, lu harus sekali seumur hidup minimal lu cobain durian Black Thorn. Black Thorn duri hitam itu. Gue waktu makan 2 gue dulu. Golden Crown Durian Jakarta. Golden. Dibilangin di lu masa jauh-jauh di Central Park, belakang Central Park ada komplek apa tuh namanya? Deket rumah gua dong. Kalau misalnya Iya, lu makan di situ. ini ada yang di Kemanggisan kok. Oh, ini deket tempat gym gua nih. Berarti kalau minggu ya. Nggak bisa sih ini. Padahal lu orang Medan ya, masa nggak pernah makan durian Blackthorn ini? Blackthorn nggak ada di Medan. Kau ngaco kali kau bang. Kapan Blackthorn ada di Medan? Adanya durian uco. Pucuk durian mah gua. Iya, udah biasa. Kalau ini mah beda rasanya, yo. Gua kemarin ke Thailand makan durian. Lu kalau udah makan Blackthorn yang lain,
Lu jangan gitu dong Bang, gue jadi Ya, gini, sama kayak lu makan enak banget. yang A5 dagingnya, Oh. terus tiba-tiba lu makan yang melting. Nah, lu Jadi karet ya. lu habis makan daging A5, wagyu A5, terus lu bandingin sama melting. Halo Zula. Zula juga suka katanya makan durian. Bijinya, iya Malaysia durian. Lalat masuk, iya enak banget. Kayak mana dong Bunda? Halo. Di Cirebon, daerah Majalengka langsung ke tempat durian ya Bang. Siap. Ojo ombo-ombo mangape. Ojo ombo-ombo mangape apa? Bijinya kecil tipis. Oh duriannya. Iya nih kopinya mana sih Bang? Kayak kopi pakai durian enaknya. Alhamdulillah baik. Aku baik. Sumpah. Abang mau nggak jadi adikku? Mau dong. Aku mau jadi adik kamu, mau jadi pacar kamu, mau jadi selingkuhan kamu. Mau. Oh jangan lebar-lebar. Oh. Kenapa nggak boleh lebar senyum? Senyum gini. Leo kalau ngomong asal nyablak kan. Takut telat maduk. Maduk opo meneh. Dekat Kuala Lumpur mahal duriannya, tapi kalau di kampung murah. Oh, Malaysia lagi musim durian. Kayak aktor telenovela loh Abang Leo, Masya Allah. Masa sih? Abang selalu tersenyum, harus dong Bun. Abang sesekali parodi India. Kita parodi India ya. Tapi di sini lagi rame orang. Enggak, Bunda. Amin, amin. Masya Allah, Itali hadir. Bonjour. 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 Bonjour.
Tai. Kerja mana, Wak? Oh, bonjour French, bonjour France. Kalau Itali, bonjour, bonjour. Apa gimana? How to spell? Bonjour, no, bonjour, bonjour, bonjour itu French. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak huru-hara lagi. Bunda sayanya nggak huru-hara ya, tapi kalau saya dihuru-harain ya itu udah pasti. Tapi kalau sekarang saya sudah terlepas. Saya sudah tidak berhubungan apapun lagi. Jadi kalau misalnya ada huru-hara atau apa ya pasti selalu diramaikan lah. Bang iso nyanyi Jopora Ora. Terima kasih ya Jula. Iya, huru-hara senyumin aja. Kamfa gitu ya. Alhamdulillah. Ya, namanya juga hidup pasti ada cobaan ya. Amin. Ya paling nanti kalau misalnya masih mau diramaikan, ya saya sudah sempat komunikasi dengan pihak pengacara. Ya paling nanti kalau memang misalnya saya sudah ngerasa ini sudah mengganggu saya, baru saya suruh pengacaranya saya untuk menindaklanjutin gitu. Akang tuh mani kasih pisan, makasih. Amin, makasih ya Bunda Umi Fitra. Baru kelihatan, iya, soalnya kerja. Makasih ya Bunda. Sabar ya Bang, ya. Kalau misalnya memang masih panjang, ya udah, biarkan kuasa hukum saya aja yang berjalan. Sini main Bang ke Itali. Bunda mohon maaf, aku sekarang kan sudah ada program di TV One Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau misalnya aku ke Eropa, jangan kan ke Eropa Bunda, kayak aku ke Thailand aja kemarin itu tuh udah nggak bisa lagi sekarang karena udah ada program kan. Alhamdulillah. Bunda boleh nonton ya di Italia, nonton di TV One di YouTube channel program Metropolitan, nanti ketemu sama saya. Yang buat huru-hara pasti benci sama abang. Ya saya juga nggak paham sih dia. Dulunya support saya, dulunya katanya ngefans sama saya, dulunya seneng sama saya, sekarang jadi membenci saya, bahkan ngata-ngatain saya gitu kan. Tapi ya udah, biarkan itu menjadi penyakit hatinya dia, tapi saya enggak. Bang, salam sama Celia TV One ya. Baik, siap. Makasih. Amin. Makasih. Ya begitulah kehidupan. Ini udah mulai muncul nih. Abang Jula mau ketemu boleh nggak? Boleh dong Bunda. Boleh Bunda Jula.
Masya Allah, makasih Mam Azri. Semangat, semangat. Abang fokus sayang. Makasih ya Bunda. Amin. Amin. Masih aja ngirim-ngirim, pasti duren ya. Sumpah lu ini banget sih bang. Oh sepatu. Tapi di India pasar malamnya gitu tahu. Masa otak isinya berkentang-kentung, kentang-kentung, tahu kentang-kentung, kentung, ngewek, ngentot, masa otak isinya. Astagfirullahaladzim, bang. Bang, kok kotor banget yang lo kirim. Sumpah. Amin, amin. Bukan maksudnya orang bilang lu harus kalem tapi otak lu. Iya, mikir terus semuanya mumet. Amin, makasih ya Bunda, masih tetap seperti yang dulu ya Bang pasti. I wanna meet you again in Cirebon. I hope so, and really soon that we have to meet again. Mas Nanda, please taking care, keep healthy, and always be happy. Maju. Dari horor itu, siapa yang tulus buatmu bang? Kasih ya Umi. Siap. Ini Bunda Ika lagi nyanyi. Maju 50K, ayo 50.000, 50.000, ayo dikit lagi 50.000. Thanks for your pray for my brother. With pleasure, and it's harder for me to keep in touch and keep the relation both of us is tight. And thank you so much for always be understanding me as a friend, as a good friends. Tap 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 tap. Tell me about Bali. Well, Bali is a beautiful island. Yeah, it's a beautiful island, and I thought that all the foreigners love Bali so much because they can do everything there. They can surfing, and they can snorkeling. They can do tan at the beach, and of course that in Bali, everyone doesn't care about you, but local. They really welcoming foreigner, and I thought that Bali is a regular destination, yeah, for foreigner going to holiday in Indonesia. So yeah, about the cost, I thought that the cost is not really expensive now. I mean. A million, maybe a million and a half and two, or 1.6, or maybe 2, or you wanna be a private one, you can spend more expensive, like 4 until 6 per days. That is a really nice, and then everything is good there. The food, the view, the surface, and everything. And you should be try to Bali massage. Awesome. Orang ngerti. Thank you so much. Thank you Mas Nanda. We appreciate it. Thank you. Siap Bunda. Tentang Rinjani, well, itu pendaki Brazil ya. Tapi ya emang
jalur yang dilaluin orang Brazil tersebut itu memang katanya jalur setan atau apa gitu. Pokoknya emang paling bahaya ya jalurnya. Ya bener sih kata tim SAR-nya itu benar. Katanya kalau kita mau mendaki gunung kita harus tahu dulu medannya seperti apa. Kita harus tahu dulu resikonya seperti apa yang harus kita persiapkan gitu loh. Karena setahu aku kalau naik gunung itu bukan hanya peralatan manjatnya saja yang diperhatikan, tapi juga kondisi fisik dan seberapa kita mengetahui tentang informasi gunung yang kita naikin tersebut kan. Dan Rinjani ini kan termasuk gunung nomor 2 juga yang terbesar gitu loh. Jadi aku rasa balik lagi ya, gimana ya aku bilang, karena kondisi si pendaki Brazil ini juga sebelumnya itu katanya dia kurang sehat ya kan, dan dia memaksakan diri untuk tetap melanjutkan pendakiannya kayak gitu. Karena dia juga dalam perjalanan keliling Asia kan, jadi dia habis dari Thailand, Vietnam, Phuket, Malaysia, and then Bali gitu loh, Indonesia, dan dia mendaki Gunung Rinjani. Jadi bukan Bali, Lombok ya gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu umur ya kan, umur segala macam kita nggak ada yang tahu. Mau dimanapun medannya apapun itu tetap harus keselamatan. Oh yeah, hi. Hi. Our room is at the other side. Just 1 second. Oh, my book is just right there. Bapak is Singaporean or? Singaporean. I see, but you can speak Indo. Bisa. Yeah. Ruang apa? Oh, you. Yes, my dear friend. Amin, terima kasih Bunda. Oh iya, banyak yang menyayangkan kenapa nggak dikasih bantuan segala macam. Drone itu punya kapasitas berat. Jadi kalau dia cuman memberikan bantuan, kayaknya aku rasa itu sama aja kayak akan menambah resiko ya. Karena drone-nya juga bisa jatuh. Gitu. Jadi belum secanggih yang seperti di luar negeri ya. Dan kalau nggak salah katanya pendaki tersebut karena kondisi medannya juga terjal, terus habis itu banyak kabut, jadi emang sulit untuk melihat medannya. Dan akhirnya si pendaki tersebut, ini juga informasinya dari yang aku baca ya, research ya, katanya sempat terjatuh gitu, terus orang yang tour guide-nya itu mengatakan ke pendaki-pendaki yang lain untuk balik ke tempat pendaki Brazil sebelumnya beristirahat, dan ketika mereka balik, mereka sudah tidak menemukannya si pendaki tersebut. Namun ketika mereka berjalan beberapa meter, katanya sempat terlihat ada senter, ada apa, cahaya senter gitu, cahaya lampu, dan mereka mendatangin si sumber cahaya itu tuh udah di dalam jurang ternyata. Intinya harus selalu berhati-hati sih, for not have her for rescue. Si tour guide-nya cepat ya, prosesnya cepat. Jadi si tour guide-nya itu ketika dia ngelihat pendakinya jatuh, dia langsung telepon untuk meminta bantuan. Tapi memang prosesnya lama, terkendala karena memang kondisi medannya. Itu dulu pertama, kondisi medannya susah untuk dijangkau. Kedua, kabutnya cukup tebal. Jadi memang pemerintah daerah dan juga pemerintah Indonesia itu sampai mengerahkan 2 helikopter, dan katanya 1 helikopter itu tuh mencoba untuk terbang tapi nggak bisa mendekat karena memang kondisi cuacanya yang tidak memungkinkan untuk helikopternya bisa menuju ke lokasi. Jadi akhirnya memang sebenarnya gini, kalau kita mau menolong orang, sesimpel ini aja. Kayak misalnya kita tenggelam, ada orang yang tenggelam ya. Orang yang bisa menolong dia adalah orang yang bisa berenang. Karena kalau orang yang nggak bisa menolong dia, walaupun dia melihat
Misalnya saya tenggelam, terus ada orang yang ngelihat saya tenggelam. Nah akhirnya dia pergi mencari bantuan karena dia tahu dia nggak bisa berenang. Kalau dia memutuskan untuk menolong saya dan berenang, artinya akan ada korban jiwa lagi gitu loh. Jadi memang ini tuh juga harus dimengerti ya, ini juga harus dimengerti sama semua orang, dimana memang tidak semudah itu untuk menolong orang terjun di jurang, apalagi ini di gunung dengan kondisi cuaca, terus dengan kondisi medannya yang sangat berbahaya. Nggak semua orang gitu loh. Walaupun misalnya saya adalah pendaki gunung, kalau saya ngeliat itu terjal, terus habis itu alat safety saya juga tidak lengkap, saya juga nggak berani untuk turun. Walaupun saya pendaki gunung misalnya, saya nggak berani turun. Artinya saya memberikan diri saya untuk menjadi korban selanjutnya kayak gitu. Kalau Agam pas lagi di situ katanya bisa. Nah sekarang ini itu kan masalahnya seperti yang aku bilang tadi ya, kita orangnya belum ke lapangan nih. Sementara orang yang di lapangan itu melihat kemungkinannya kecil untuk dia bisa menolong. Pribadinya dia menolong kemungkinannya kecil. Karena kan balik lagi cuacanya kan itu ekstrim ya. Cuaca di atas gunung itu ekstrim. Akan terjadi hipotermia atau kondisi tubuh membeku, menggigil, itu pasti akan ada. Bahkan tim rescue yang turun ke bawah pun, kalau nggak salah mereka itu sempat mereka nginep lagi turun gitu. Mereka sempat gara-gara udara ekstrim, udara dingin, mereka sempat memberhentikan, tapi mereka dalam proses turun gitu loh. Jadi nggak bisa yang kayak kita nggak bisa bilang penanganannya lama segala macam, itu nggak bisa. Karena balik lagi kalau mereka juga tidak pinter, tidak melihat peluang segala macam, artinya akan ada korban baru gitu. Iya, nah sampai tidur di tebing, betul. Itu dia tidur di tebing karena kondisi cuacanya juga minus itu, gitu loh. Bayangkan dia tidur di tebing aja, dia pasti akan memperhitungkan apa yang akan terjadi, itu pasti, nggak mungkin enggak. Apa sih maksudnya? Gitu, jadi iya nih gerak terus jarinya. Makasih ya Bunda Hanum. Kapan kejadiannya? Udah. Pokoknya dari kejadian itu tuh tim SAR itu tuh 4 sampai 5 hari baru bisa melakukan evakuasi. Terus kondisinya sekarang si jenazah pendaki Brazilnya itu sudah dikembalikan ke orang tua. Dan banyak sekali media-media lokal di Brazil itu, bahkan pemerintah Brazil juga menyoroti pemerintah Indonesia yang katanya geraknya lama, proses penanganannya juga lama, katanya seperti itu. Tapi ya saya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah ataupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Indonesia karena pergerakannya atau penolongan yang lama. Tapi memang karena balik lagi, itu Gunung Rinjani bukan gunung kecil yang gampang gitu loh. Artinya Gunung Rinjani ini kan juga salah satu gunung yang banyak sekali pendaki itu pengen taklukan gitu loh. Tapi balik lagi ya, Gunung Rinjani ini juga punya medan yang sangat ekstrim, berbahaya gitu. Belum lagi cuaca dan suhu di sana juga luar biasa ekstrim. Jadi memang kita nggak bisa menyalahkan. Dan intinya adalah sebenarnya untuk peringatan ke diri sendiri sih ya, bagi teman-teman yang ingin naik ke gunung, suka dengan manjat gunung, mendaki gunung ya, pelajari dulu gunungnya seperti apa, cari tahu dari orang-orang, bahkan cari tahu dulu di internet. Nah kalau sudah pasti baru cari tahu apa-apa saja yang harus dibutuhkan untuk bisa naik gunung. Katanya yang dorong dapat cuan, itu udah pasti. Itu istilahnya ya berterima kasih sih
ya. Karena balik lagi, karena aku bilang kalau dia berhasil menyelamatkan bakal diberikan upah, tapi resikonya juga nggak main-main, medannya juga nggak main-main, cuacanya juga nggak main-main, gitu loh. Nah tuh kata yang menyelamatkan aja katanya medan sama cuacanya ekstrim banget. Jadi memang sangat menyayangkan sekali ya buat teman-teman yang menyalahkan proses penyelamatannya segala macam terkesan lama. Itu enggak sama sekali, karena balik lagi yang aku bilang tadi, ketika kita ingin menyelamatkan orang, kita harus yakin dulu ke diri kita, oh saya bisa nih, saya mampu nih, saya tahu nih medannya seperti ini, saya ini itu. Jadi memang saya apresiasi untuk yang mengevakuasi Mas Agam, luar biasa. Bukan masalah seberapa besar budget hadiahnya sebagai upah, tapi balik lagi, upah yang diterima itu seimbang, setimpal dengan medan dan cuaca yang dia harus tanggung gitu. Bayangkan saja kalau misalnya amit-amit Mas Agam nggak selamat, artinya kan ada korban baru, ya kan? Jadi duitnya nggak seberapa dibanding dengan seberapa kesiapan nyawa yang harus dia terima, harus korbankan maksudnya. Kenapa sih Bunda? Saya sudah tidak tidak mau. Yang jadi korban satu, yang jadi korban dan meninggal dunia itu tuh satu. Taruhannya nyawa, betul, itu betul sekali. Jangan sampai keriting jarinya Mbak Dwi katanya. Iya Mbak Dwi, Masya Allah luar biasa. Udah hampir 65.000 loh ini. Ya siap Bunda, pasti. Baterai aku udah 20%. Bang, kopi bang. Saya naik gunung enggak bisa. Saya nggak tahu ya, saya kurang suka aja. Kopinya udah dingin. Lama betul, Bang. Lama. Ya, saya jam 5 katanya. Apa kita minta doorstop duluan aja? Enggak, saya jam 5. Pasal apa itu? Pasal. Masa nggak ada kopi sih, Bang? Di situ. Kopi mangkau dengan bismillah. Kopi nangkau dengan bismillah, coba. Ekor apa nih? Abang kok jarang live? Kerja, kan saya punya kerja, Bunda. Saya punya kerja, saya punya kesibukan, saya punya bisnis. Iya, saya kerja. Saya bukan yang punya banyak waktu. Ya kalaupun saya live karena kayak gini, kayak lagi iseng, lagi santai. Lagi di mana Bang? Lagi di daerah Kuningan.
13 kan? Beli kopi yuk. Udah kan tangan lagi udah kamu naik lagi. Lapar nggak sih? Tadi baru makan ya. Pengen ngemil nggak sih? Ntar batal gue ke kantor. Halo Abi, makasih Abi, makasih. Abi mana Umi? Pengen banget. Tuh ngapain ya? Bunda, saya pamit dulu ya. Saya mau ngecek kopi saya, apa saya harus buat kopi sendiri, keh? Iya makanya nih mau saya ngecek sendiri deh. Serius ini aku udah live berapa jam ya? Makasih ya Bunda. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya, bunda-bundaku sayang. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya.